Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai, gimana kabarnya anak semuanya? Baik. Alhamdulillah, baik. Nah, baik ya. Sekarang kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini. Dengan sebelumnya kita buka dulu dengan membaca bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan membaca bismillah tadi ya kita diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan kesehatan untuk keluarga kita dan diri kita semuanya. Baik. Ya, selanjutnya akan kita lanjutkan ya materi KBM kemarin. Kalau kemarin kita membahas di video pekan lalu ya, kita bahas penyelesaian SPLDV dengan menggunakan apa pekan kemarin anak semuanya? Menggunakan metode substitusi. Ya, masih ingat arti substitusi artinya apa? Memasukkan. Nah, kali ini kita akan bahas ya dengan metode gabungan. Ustadz, gabungan itu apa? Nah, gabungan nanti menggunakan antara metode eliminasi dan substitusi ya, digabung antara eliminasi dan substitusi ya, gitu ya. Metode yang ketiga yaitu menggunakan metode gabungan ya, gabungan yaitu apa? Eliminasi dan apa? Substitusi. Masih ingat eliminasi? Artinya apa eliminasi? Apa eliminasi? Menghilangkan ya, Kalau substitusi memasukkan. Nah, baik. Ini contoh, langsung saja ke contoh soal ya. Contoh. Ini soalnya misalkan 3x plus 2y sama dengan sebentar, main 6 sama dengan 16. Bentar dulu. Sama dengan main 16 ya, main 4 ya. Yang kedua 2x main 5y sama dengan main 21. Kita cek dulu soalnya. 26 ya, ini 4 main 25. Nah, baik, perhatikan dulu. Nanti kita akan selesaikan dengan metode gabungan ya, yaitu dieliminasi dulu. Yang pertama nanti kamu eliminasi dulu, yang kedua baru disubstitusikan. Nah, baik, perhatikan. Sekarang berarti kalau pakai metode gabungan diapakan dulu? Dieliminasi terlebih dahulu ya. Yang pertama kamu eliminasi terlebih dahulu. Baik ya, eliminasi dulu. Nah, kemarin saya sampaikan ketika mengeliminasi itu bebas, boleh variabel X, boleh variabel Y, milih ya. Ingat pesan saya milih, nggak harus X dulu, nggak harus Y dulu, boleh milih. Nah, pesan saya ketika memilih, kemarin saya sampaikan pada pekan sebelumnya ya, ketika menggunakan metode eliminasi, ketika mengeliminasi carilah angka yang enak atau yang kecil ya. Nah, antara X sama Y yang enak yang mana? X. Kenapa X? 3 sama 2. Kenapa kok enggak Y? 2 sama 5 agak 5-nya kebesaran ya. Gitu ya. Caranya bebas. Boleh enggak Ustaz mengeliminasi Y? Boleh, silahkan, enggak ada yang ngelarang. Tapi pesan saya ambil yang paling enak. Yang paling enak yang mana? X. Maka ini dieliminasi X. Sampai sini paham? Nah, kalau mengeliminasi X soalnya ditulis lagi. Apa itu? Kita tulis lagi 3x plus 2y sama dengan min 4 ya, pintar. Terus ini 2x min 5y sama dengan min 21. Nah, ketika mengeliminasi x ya, dari beberapa pekan yang lalu saya sampaikan ya, ketika mengeliminasi x yang diperhatikan adalah variabel x-nya. Diingetin diperhatikan, terus ketika diperhatikan diamati juga. Jangan kamu perhatikan, diamati apakah koefisiennya sudah sama. Yang atas berapa? 3, yang bawah
Nah, kalau belum sama maka ada langkah selanjutnya, yaitu dengan cara dikalikan. Nah, cara kalikannya pun gampang, tinggal tukeran. Nah, yang bawah, yang atas kalikan 2. Ini diijoli, ditukar ya. Yang bawah dikalikan 3. Nah, hasilnya taruh sini. Kalau dikalikan 3, dikalikan 3 semuanya dari awal sampai akhir. Kamu kalikan 2 semuanya. Ngerti ya? Berapa ini? Coba kalikan 2. 6x terus plus plus berapa? 4y sama dengan min 8. Baik, selanjutnya kalikan 2. Kalikan 3 semuanya. Hasilnya 6x terus min 15y sama dengan min 63. Gini ya. Nah, baik. Nah, lakukanlah pengurangan atau penjumlahan bersusun. Nah, ini Ustadz tandanya apa Ustadz? Kemarin saya sampaikan ngisi tanda di sini tidak asal, ya, tidak asal. Asalnya gini. Pernah kemarin contohnya plus, kamu ikut plus. Enggak. Ada catatannya kemarin. Ya kan? Catatannya kemarin ketika plus jika apa? Plus itu kalau tandanya beda ya. Ketika berisi min tandanya sama. Nah, kamu lihat, amati, kalau mengeliminasi X tetap yang diamati X. Kamu lihat X-nya dulu. X diamati terus, ya. Ini tandanya sama atau beda? Yang atas plus atau min? Plus. Yang bawah plus sama plus itu sama atau beda? Sama. Kalau sama di sini tandanya min. Sampai sih paham? Ya, berarti ngisi di sini nggak asal. Ada yang bisa plus, bisa min. Plus jika tandanya sama, gitu ya. Plus jika tandanya beda, maaf. Nah, baik, sekarang pengurangan bersusun. 6x dikurangi 6x. Habis, ya. Nah, 4y min. Ini jangan sampai salah. Ya, Ustadz ada min 2, jangan sampai salah. Nek belum bisa diijen kene sik 4y, ya kan? Dikurangi. Kurangi berapa ini? Min 15y. Nah, masih ingat ketemu min jadinya plus. Nah, maka ini jadinya berapa? Nah, maka ini ketemunya 19y. Pintar. Bagus, sip ya. Nah, ini juga sama, min 8 min ya. Plus ini enggak apa-apa, diijen min 8 dikurangi min 63. Maka jadinya min 8 plus 63. Berapa itu dia? 50? 5. Benar? 55. Gini ya. Nah, maka ekivalen Y-nya 55 dibagi 19. Berapa ketemunya? Enggak tahu. 55 bagi 19 bisa enggak? Kok angkanya enggak cakep ya? Nah, entar dulu. Tak ganti nyeluk. Kalikan min 5. Min 10 tambah 6 4 benar kok. 25 sini tambah 6. Oh maaf, ini tak ganti aja soalnya ya, tak ganti aja dulu. 6 ini 4. Nah, ini tak ganti ya, biar ketemu jawabannya ya. Tak ganti aja, maaf, tak ganti soalnya ya. Ini 29 ya, jadinya ini berapa nih? 29 kali 3 berapa? 29 kali 3 berapa? 7 82 87 ya? 87. Jadinya ini min berapa? Min kok 79? 5 min 95. Min 95 ya? Min 8. Nah, min 8 dikurangi 87. Mohon maaf ya, ada perubahan soal ya. Tadi biar ketemu jawabannya. Nah, ini ya. Berapa ini? Min 8 min 87? Loh, kok plus? Min berapa? Min 95. Nah, sehingga Y-nya ketemu min 95 dibagi 19. Ketemu berapa Y-nya? Ketemu? 5. Min 5 ya. Baik, paham sampai sini?
Nah, ini baru eliminasi. Ini Y-nya ketemu berapa? Y-nya ketemu min 5. Nah, sekarang baru karena ini metode gabungan, maka yang kedua, nah, nanti baru disubstitusikan. Substitusikan ya. Nah, baik, disubstitusikan. Nah, artinya gini, Y-nya kan ketemu berapa itu? 5. Nah, Y-nya ketemu min 5. Kamu substitusikan. Ini disubstitusikan ya. Bebas. Boleh ke persamaan 1. Ya, boleh ya. Boleh ke persamaan yang kedua. Bebas. Milih sembarang. Ingat kalau milih angka yang paling enak. Angka yang paling enak yang gimana? Yang angkanya kecil semuanya. Ya, yang mana antara 1 sama 2? 1. Dimasukkan ke persamaan? Persamaan 1. Ustadz, boleh enggak dimasukkan ke persamaan 2? Boleh. Tapi pilih angka yang paling enak. Yang paling enak yang gimana? Yang koefisiennya kecil. Ngerti ya? Nah, jadi dimasukkan ke persamaan 1. Nah, kamu tulis persamaan 1. Persamaan 1 mana? Nah, 3x plus 2y sama dengan min 4. Nah, ekuivalen. Y-nya ketemu berapa ini? Nah, dimasukkan ke sini kan? Artinya dimasukkan ke persamaan 1. Y-nya dimasukkan ke persamaan 1. Berarti nanti Y-nya ini diganti. Nah, maka ketemunya 3x plus. Nah, 2 kali. Nah, Y-nya diganti, dimasukkan ke sini. Artinya disubstitusikan, dimasukkan. Berarti ini dimasukkan ke persamaan 1. Y-nya diganti. Nah, pintar. Kalau min kasih kurung. Gini ya, sama dengan min 4. Ekuivalen 3x sama plus, maaf. 2 kali min 5 berapa? Min 10 sama dengan min 4 ya. Kita lanjut di sini. Ekuivalen ya. 3x sama dengan min 4 pintar plus 10 ya. Ekuivalen. Maka 3x sama dengan berapa ini? 6 ya. Maka x-nya ketemu. Nah, 6 per 3. Sehingga x-nya ketemu 2. Nah, sampai sini paham? Ketiga metode yang paling enak yang mana? Oh, jujur. Yang paling, masa semuanya susah? Yang paling enak yang mana? Eliminasi ya, terserah ya. Eliminasi boleh. Nah, saya paling efisien pakai gabungan. Eliminasi sama substitusi. Yang paling sulit itu metode apa? Substitusi yang paling sulit. Nah, sebenarnya ada satu metode lagi, yaitu metode grafik. Kalau metode grafik ya, kelemahannya ketika kamu ngerjakan harus pakai buku peta ya, sehingga nanti kamu cari titik potongnya ya. Ini tidak usah saya ajarkan yang metode grafik ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal cerita. Kalau ada soal cerita, misalkan contoh ya. Nah, misalkan contoh ya. Nanti soal cerita ada yang dalam bentuk SPLDV ya. Contoh misalkan ya, Mbak Sabrina membeli 3 pulpen dan 5 buku dengan harga 15.000. Misalkan, tulis soalnya ya. Ini misalkan soal cerita. Ustaz, kalau ada soal cerita ya. Soal cerita. Mbak Sabrina, tak tulis S ya. Mbak Sabrina dia membeli 3 ballpoint dan 5 buku seharga 15.000. Nah, sedangkan Mbak Wawa ya, ya, membeli 2 ballpoint dan 10 buku ya. 10 buku seharga 18.000. Kalau pertanyaannya berapakah? Kalau semacam ini, maka kalau ada soal semacam ini, kamu buat modelnya dulu ya. Buat modelnya gimana, Ustaz? Nah, ini ya, dari soal ini kamu bisa dibuat model dulu ya. Kamu model caranya gimana? Dimisalkan, misalkan ballpoint dimisalkan X. Nah, boleh. Terus buku kamu misalkan Y. Nah, ini boleh ya. Dimisalkan ini ya. Maka kalimat yang pertama jadinya apa? Kalimat yang pertama jadinya 3x plus 5y sama dengan 15.000. Kalimat yang kedua jadinya 2x plus 10y sama dengan 18.000. Nah, sehingga ini jadi
SPLDV. Kalau pertanyaannya, berapakah harganya satu buku? Maka yang ditanya hanya oh iya, ngerti ya, baca soalnya ya. Paham ya sampai sini? Apakah perlu dikerjakan? Terserah nanti ya, ngerjakannya boleh pakai metode eliminasi boleh, atau gabungan boleh. Ya, sampai sini paham? Ngerti ya? Nah, pertanyaan gini, ini kalau pertanyaan berapa harga satu bolpen dan satu buku, ngerti ya? Kalau pertanyaannya gini, ya, tentukan harga 3 buku dan 5 bolpen misalkan ya, ballpoint. Maka yang ditanya apa? 3 buku kok X, 3Y sama 5X. Maka dicari apa dulu? Loh, dicari. Maka kalau dasar semacam ini, kamu cari nilai X-nya dulu berapa, ya kan? Nah, terus kamu cari nilai Y-nya dulu berapa. Dari mana cara mencarinya? Dari sini. Dari SPLDV ini, ya. Kamu selesaikan dulu. Nanti dari sini, ya, ketemu nilai X sama nilai Y. X itu berarti harga satu bolpen, Y itu berarti harga satu buku. Nanti sampai sini paham? Nah, baik, kalau sudah paham ya, demikian ya pembelajaran kita online pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang berkenan ya, dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tetap keimanan dan keislaman ya, karena yang namanya iman sama Islam itu kadang bisa hilang dalam diri seseorang ya. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.